Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Jadi penentuan kadar larutan asam atau basa bisa dilakukan melalui suatu prosedur percobaan yang disebut dengan titrasi asam basa. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya. Kalau basa ingin diketahui kadarnya, maka yang kita gunakan adalah larutan asam. Nah, dalam mempelajari titrasi asam basa ada dikenal dua macam titik, yaitu pertama titik ekivalen, yaitu titik pada saat asam dan basa tepat ekivalen, artinya jumlah molaritas atau jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa. Kemudian titik akhir titrasi adalah titik pada saat indikator berubah warna. Jadi ada yang dinamakan dengan indikator. Indikator sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada saat titrasi, ketika dia sudah berubah warna yang ada di elemen sini, maka itu sudah masuk fase titik akhir titrasi. Jadi di sini adalah rangkaian dari alat-alat titrasi asam basa. Ini dikenal sebagai buret. Ini dimasukkan larutan penitrasi, dimasukkan di sini. Jadi kalau di sini asam, maka yang penitrasinya adalah basa. Kalau di sini basa, tadi kita mau ketahui kadarnya, maka penitrasinya adalah asam. Ini ada klem. Ini klem gunanya untuk menjepit. Ini statif. Nah, ini elemen. Di sini larutan yang dititrat. Jadi ketika larutan yang dititrat ini berubah warna, maka dia sudah mencapai namanya titik akhir titrasi. Nah, prosedur titrasi asam basa, ini misalnya menentukan kadar suatu larutan HCl dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 m. Ini NaOH 0,1 m. Berarti ini yang di buret, ini yang di Erlenmeyer. Yang pertama langkahnya adalah melakukan percobaan untuk mengetahui berapa volume NaOH 0,1 m yang ekivalen dengan volume tertentu larutan HCl tersebut. Misalnya, larutan HCl-nya kita masukkan 20 ml di Erlenmeyer. Kemudian yang NaOH 0,1 m dimasukkan dalam buret. Sehingga keduanya ekivalen atau tepat habis bereaksi. Nah, titik ekivalen ini bisa diketahui dengan indikator asam basa. Titrasi dihentikan pada saat indikator asam basa menunjukkan perubahan warna. Nah, saat menunjukkan perubahan warna, ini disebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, perubahan pH titrasi asam basa atau kurva titrasi bisa kita lihat di sini. Ini adalah titrasi. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi sama-sama kuat, asam kuat dan basa kuat. pH titik ekivalen itu pas sama dengan 7. Ini terjadi kalau dia asam kuat dengan basa kuat. Jadi hal yang terjadi itu mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit. Tetapi perubahan yang cukup drastis di sekitar titik ekivalen, terjadi perubahan pH dari sekitar 4 menjadi 10. Ini berubah dari 4 menjadi 10, perubahan warnanya titik ekivalen pas di angka 7. Nah, ini asam. Jadi asamnya di bawah, titrasi asam kuat dengan basa kuat, berarti asam, mula-mula pH-nya asam, kemudian dititrasi dengan basa kuat sehingga menjadi basa. Nah, untuk asam kuat dengan basa kuat, indikator yang bisa digunakan adalah indikator metil merah, bromtimol biru atau PP, phenolphthalein. Phenolphthalein ini lebih tajam atau lebih mudah diamati, maka indikator PP lebih sering digunakan dibandingkan tadi metil merah dengan BTB. Lanjut titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah berarti pH-nya agak ke sini. Misalkan pH-nya sama dengan 3 awalnya.
Nah, titik ekuivalennya itu berada di atas 7. Titik ekuivalennya berada di atas 7, di angka 9 dia. Berkisar 8 atau 9. Lonjakan titik ekuivalennya sedikit, yaitu berada di angka sekitar angka 7 dengan angka 10, jadi sangat sedikit. Ini titrasi asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Berarti dia pH awalnya adalah basa. Ini basa lemah dengan asam kuat. Titik ekuivalen berada di bawah 7. 6. Titik ekuivalennya 6. Lonjakan pH juga sempit. pH kurang lebih 7 hingga 4. Contoh soalnya sebagai berikut. Ini diketahui 25 ml CH3COH asam asetat, Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, ditetrasi dengan basa kuat. Jadi asam lemah ditetrasi dengan basa kuat 0,1 m. Percobaan ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, pada saat titik ekuivalen dia atau perubahan warna, dia menunjukkan volume NaOH digunakan adalah 24, 26, 25 yang diburet. Ini yang di merah. Pertanyaannya yang pertama, tentukan konsentrasi dari CH3COH tersebut. Yang kedua, tentukan pH larutan jika jumlah NaOH yang ditambahkan sebanyak 1 10 ml, 2 20 ml, dan ketiga 45 ml. Ini penambahan NaOH lanjutan. Nah, ini rata-ratanya 25 ml ya, 20 ml. Nah, yang pertama 10 ml. Ini 10 ml sebelum mencapai titik ekuivalen. Kita masukkan H+ sama dengan sebelum mencapai titik ekuivalen, yang tersisa kan asam lemah. Yang tersisa asam lemah diulangi yang tersisa asam lemah, maka kita gunakan rumus penyangga H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol CH3COH per jumlah mol CH3COONa. Ini dapatnya sama dengan 5 dikurang 5 dikurang log 1,5. Kemudian yang bagian B 25 ml. Ini rata-ratanya kalau kita rata-ratakan dia 25 ml. Berarti titik ekuivalennya itu sekitar volume pada saat 25 ml. Pada saat penambahan 25 ml dia habis bereaksi. Karena habis bereaksi, maka untuk mencari konsentrasinya atau pH-nya ini kita gunakan rumus hidrolisis. OH- sama dengan Kw per Ka kali konsentrasi garam. Nah, dapatlah 8,5 tambah log 2,23. Kemudian yang ketiga, saat penambahan 45 ml NaOH, berarti ini di atas titik ekuivalen tadi. Ini di atas titik ekuivalen atau setelah titik ekuivalen. Campurannya sudah tidak lagi asam lemah. Ini sudah rumus basa kuat. Nah, karena dia sifatnya sudah basah, maka kita gunakan rumus basa kuat di asam basah. Nah, dapat. Jadi ini contoh tadi titrasi asam basah. Satu soal ini titrasi asam basah bisa kita gunakan 3 konsep rumus, mulai dari penyangga itu dia sebelum ekuivalen, kemudian hidrolisis habis bereaksi pada saat ekuivalen, dan asam basa yang ketiganya.